Oke, untuk pemeriksaan berikutnya ada imunisasi tetanus untuk calon pengantin. Baik itu calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki. Imunisasi tetanus untuk WUS atau wanita usia subur, ini berarti imunisasi tetanus untuk yang perempuan ya, termasuk ibu hamil dan calon pengantin, merupakan imunisasi lanjutan yang terdiri dari imunisasi terhadap penyakit tetanus dan difteri. Calon pengantin perempuan, yang perempuan aja dulu kita bahasnya, calon pengantin perempuan perlu mendapat imunisasi tetanus agar memiliki kekebalan saat hamil dan melahirkan. Diharapkan ibu dan bayinya akan terlindung dari penyakit tetanus. Tiap WUS atau wanita usia subur atau yang berusia rentan 15 sampai 49 tahun termasuk diantaranya adalah calon pengantin, diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi tetanus lengkap atau T5. Imunisasi lengkap dihitung sejak bayi dan saat berada di sekolah dasar. Jadi kalau teman-teman di SD-nya dulu udah dapat imunisasi, itu termasuk ke dalam imunisasi tetanus. Jika calon pengantin perempuan lupa apakah sudah mendapat 5 kali tetanus atau belum, maka pemberian imunisasi tetanus saat screening calon pengantin boleh dilakukan dengan mengunjungi puskesmas terdekat. Jika calon pengantin perempuan sudah melengkapi imunisasi tetanus, maka tidak perlu lagi diberikan imunisasi tambahan. Dengan syarat, calon pengantin perempuan harus dapat membuktikan bahwa imunisasinya lengkap, yaitu dengan membawa bukti imunisasi yang dimiliki. Jadi kalau imunisasi tetanus ini, dia wajib ya teman-teman untuk calon pengantin dan harus T5. Kalau misalnya lupa nih, waktu SD udah dapat apa belum, maka imunisasinya harus diulang. Kalau inget udah dapat berapa kali imunisasi tetanus, boleh kok tinggal dilanjutin aja, tapi syaratnya adalah bahwa bukti imunisasi, baik itu kartu imunisasi atau lain sebagainya. Oke, teman-teman, ini adalah status tetanus pada calon pengantin. Ada 5 kali, kalau memang lupa apakah sudah imunisasi atau belum. Rata-rata sih calon pengantin lupa udah imunisasi atau belum. Mereka nggak dapat memastikan udah diimunisasi berapa kali. Jadi rata-rata calon pengantin akan mengulang lagi imunisasi tetanusnya dari T1. Ini kalau misalnya status imunisasi T1, dia belum memiliki perlindungan terhadap penyakit tetanus. Kemudian nanti akan disuntik T2, jaraknya adalah 4 minggu dari imunisasi pertama dan sudah memiliki 3 tahun masa perlindungan untuk penyakit tetanus. Untuk T3 atau status imunisasi tetanus yang ketiga diberikan 6 bulan setelah imunisasi kedua. Jadi imunisasi keduanya tanggal berapa? 6 bulan kemudian baru boleh imunisasi T3. Oke, masa perlindungannya adalah 5 tahun untuk penyakit tetanus. Kemudian berikutnya ada imunisasi T4, jaraknya 1 tahun setelah imunisasi T3. Masa perlindungannya adalah 10 tahun untuk penyakit tetanus. Yang terakhir ada T5, jarak intervalnya dari T4 adalah 1 tahun. 1 tahun dari imunisasi T4 atau imunisasi terakhir, dan perlindungan untuk tetanusnya adalah 25 tahun. Jadi udah bisa untuk seumur hidup. Oke, imunisasi tetanus pada calon pengantin perempuan penting untuk mencegah dan melindungi tetanus, baik untuk ibu sendiri maupun nanti untuk bayi yang akan dilahirkan kelak. Teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang persiapan gizi. Persiapan gizi pada calon pengantin. Status gizi catin atau calon pengantin perempuan perlu diketahui dalam rangka persiapan kehamilan. Status gizi dapat ditentukan dengan mengukur IMT atau Indeks Massa Tubuh, atau biasa yang kita sebut dengan BMI, Body Mass Index. Dan untuk calon pengantin perempuan ditambah dengan pengukuran lila. Jadi kalau calon pengantin perempuan dan laki-laki ngukur dulu nih IMT. Cara ngukurnya nanti ditimbang dan diukur tinggi badannya. Kalau pengantin perempuan ditambah dengan pengukuran lila atau pengukuran lengan atas.